Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nursi Fitri dengan NIM C1C0199007. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Baiklah, langsung saja ke pokok pembahasan pada kali ini, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yang ketiga sunnah, yang keempat fungsi sunnah, yang kelima sunnah sebagai sumber hukum, yang keenam ijma, yang ketujuh tingkatan ijma, yang kedelapan terjadinya ijma, dan yang kesembilan itu qiyas. Baiklah, langsung saja ke yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah. Dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah malaikat Jibril alaihissalam untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Kalam adalah sarana atau wasilah untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat atau berbagai tanda, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Kemudian ada mukjizat Al-Quran yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran. Tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, kisah kaum Ad dan Tasmud, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, Musa beserta kaumnya, kasus Fir'aun, Maryam, dan kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa akan datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya, dulu bangsa Romawi kalah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1-5. Kemudian yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang umi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Kemudian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya, sehingga selama di dunia dan akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum berkaitan dengan akidah, syariah, serta akhlak yang terjaga keaslian dan keautentikannya. Oleh karena itu, wujud pengamalan dari keimanan kepada Allah, Rasul, dan kitabnya dilakukan dengan menerima dan melaksanakan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran secara utuh, bukan dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Kemudian selanjutnya ada sunnah. Sunnah ialah ucapan atau kauliyah atau perbuatan atau fikriyah serta ketetapan atau takririyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran baru menjelaskan prinsip umum yang bersifat global dan universal. Oleh karena itu, salah satu fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih rinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh aplikatif. Contoh hukum Islam yang merujuk kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah praktik sholat dan haji, sebagaimana dicontohkan oleh beliau. Di hadapan para sahabat, Rasul menyatakan, lakukanlah sholat persis sebagaimana kalian melihatku mengerjakan sholat. Kemudian di sini ada fungsi sunnah. Yang pertama, fungsi sunnah yaitu menguatkan hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Kemudian yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Sesudahnya dipenuhi wasiat yang dibuat atau sudah dibayar utangnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 12. Kemudian yang keempat, ada menasiskan atau mengkhususkan keumumannya. Kemudian yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, sunnah sebagai sumber hukum Islam. Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan teladan terkait
tata cara salat yang benar, adab ketika masuk atau keluar kamar mandi, praktik berdagang yang baik, adab makan, ketentuan memimpin perang, tata cara menjadi kepala negara yang baik, bahkan cara untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik. Konsekuensi ketaatan kepada Rasul adalah dengan mengimani dan membenarkan apa yang dikabarkannya, mengagungkan dan membelanya, memperbanyak salawat, serta menghidupkan sunnahnya. Oleh karena itu, seorang muslim perlu melengkapi rujukan sumber hukum Al-Quran sebagai rujukan utama dengan sunnah. Kemudian selanjutnya ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Di sini ada tingkatan ijma, yaitu yang pertama, ijma syari ialah jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan. Kemudian yang kedua, ijma sukuti ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid. Kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kemudian yang ketiga, ada ijma pada permasalahan pokok. Jika para ahli fikih yang hidup dalam satu masa berbeda dalam berbagai pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok. Kemudian di sini ada terjadinya ijma, yaitu faktor-faktor yang harus terpenuhi sehingga ijma dapat dijadikan sebagai dasar hukum ada sebagai berikut. Yang pertama ada pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid. Kemudian yang kedua, kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat. Yang ketiga, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara. Setelah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Kemudian yang keempat, ada kesepakatan itu diterapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Kemudian ada kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran maupun Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya atau iqlat. Hal ini sesuai dengan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 2. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Kemudian ada argumentasi kias. Tidak perlu diragukan bahwa argumentasi jumhur ulama didasarkan pada prinsip berpikir logis, yaitu ayat Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.